Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesra Nur Cahayanik. Saya dari kelas 6C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis struktur perilaku kinerja industri makanan dan minuman di Indonesia. Industri makanan dan minuman merupakan cabang industri yang potensial. Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan yang bergerak dalam sektor industri makanan dan minuman. Agar dapat terus bertahan, perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri ini tidak hanya dituntut untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sudah berada dalam pasar, tetapi juga dengan perusahaan potensial yang mungkin akan masuk ke dalam pasar industri. Berdasarkan paradigma struktur conduct performance, cara para pelaku usaha dalam menyiapkan persaingan yang ada dalam suatu pasar industri seperti di atas akan tercermin dalam perilaku perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Sektor industri memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi, industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus mengurangi angka pengangguran yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan. Dengan jumlah tenaga kerja pada tahun 2012 sekitar 14 juta orang, termasuk industri mikro, kecil, dan menengah. Tenaga kerja sektor industri turut memberikan kontribusi sebesar 12-13% terhadap total tenaga kerja nasional. Kemenperin 2013. Salah satu sektor industri yang berperan cukup besar dalam membangun ekonomi di Indonesia adalah industri manufaktur. Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan yang bergerak dalam sektor industri makanan dan minuman. Ada sebanyak 6.200 perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman. Pada tahun 2013, Badan Pusat Statistik 2015, di antara banyaknya jumlah perusahaan tersebut, ada beberapa perusahaan besar dan go publik yang memproduksi barang dengan brand-brand yang cukup dikenal oleh masyarakat. Di antaranya adalah PT Indofood, Sukses Makmur, PT Mayora Indah, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, dan PT Siantar Top. Agar dapat terus bertahan, perusahaan-perusahaan yang berbeda dalam industri ini harus mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sudah berada dalam pasar serta perusahaan potensial yang mungkin akan masuk ke dalam perusahaan industri. Selain itu, perusahaan dalam negeri juga harus dapat menyiapkan persaingan dengan produk-produk makanan dan minuman yang diimpor dari luar negeri yang marak beredar di Indonesia. Perilaku perusahaan dalam menghadapi persaingan dapat tercermin dalam strategi penentuan harga, strategi periklanan, integrasi perusahaan, serta penelitian dan pengembangan. Arsyad dan Kusuma 2014. Struktur pasar yang meliputi rasio konsentrasi pasar, tingkat diferensiasi produk, serta tingkat hambatan masuk pasar ini akan mempengaruhi strategi-strategi perusahaan dalam menghadapi kondisi pasar. Strategi-strategi yang diterapkan perusahaan itulah yang dikenal dengan istilah perilaku perusahaan. Sebagai contoh, ketika tingkat konsentrasi meningkat, kemampuan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar untuk menekan kompetisi dan mengkoordinasikan kebijakan harga di antara perusahaan-perusahaan tersebut cenderung semakin tinggi.
Hal ini mendorong aktivitas kolusi antar perusahaan tersebut dan meningkatkan peluang mereka untuk menentukan harga yang tinggi dan kuantitas yang memaksimalkan keuntungan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.